Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sehat-sehat ya buat kita semua. Nah, saya diminta untuk menyampaikan, ya sebenarnya bukan menyampaikan, kita sharing ya tentang alur konseling dan metode SOAP. Nah, ini topiknya lumayan ya, sehingga mudah-mudahan bisa diikuti dengan adanya variasi angkatan ya, karena ini lebih kepada farmasi klinis ya, nanti di apoteker gitu. Jadi mudah-mudahan bisa semuanya bisa sama ya pemahamannya. Oke. Baik, sebelum saya masuk, saya mau tahu dulu nih ya, tes dulu sebentar ya. Saya minta untuk di chat. Ini audiensnya ada 150 ya, dikurangi saya dengan tim PPCC ya, tim PPCC juga boleh ya. Dijawab pertanyaannya. Ini ada satu pernyataan, tinggal dijawab salah atau benar ya. Oke, konseling. Oke, ini pretest pertama. Konseling dapat dilakukan oleh apoteker di sebuah apotek. Salah atau benar? Oke. Benar. Nanti dulu, bentar, ini di chat. Oh, di chat dulu. Oke. Baik. Oke. 60, masih 60. Oke, harus ada 148. 80. Oke, masih lanjut. 90. 99. Oke. Oke, ini sudah banyak nih ya. Oke, sekarang coba saya lihat. Mayoritas menjawab benar. Ada yang true, oke. Benar, oke. Padahal dimintanya salah atau benar. Oke, benar. Nggak ada yang jawab salah ya. Nggak ada. Oke. Ya, jawabannya betul ya. Jadi di apotek, seorang apoteker pun dapat melakukan konseling ya. Oke. Wah, ini saya bisa ini nih, materinya bisa masuk nih kayaknya. Oke, pretest yang kedua. Oke. Pernyataannya salah atau benar? Untuk melakukan konseling harus tersedia ruang konseling. Oke. Untuk melakukan konseling harus tersedia ruang konseling. Oke. Dijawab pernyataannya benar atau salah? Salah atau benar? Oke, 30, 40. Oke, 50. Oke. Terus oke, harus ada 148. Oke, kita lihat ya. Oke, terus ayo di chat. Yuk. Jawabannya. Oke, wah. Oke. Ini ada yang masih bingung. Salah, benar. Benar, salah. Oke, nah ini sudah mulai galau ya. Oke, sip. Baiklah. Jawabannya kita hold ya. Kita lihat nanti saat penyampaian materi. Karena ini ada di materinya ya. Jadi sebenarnya ini kan farmasi tentunya akan menjadi seorang apoteker ya, cita-citanya. Pasti akan melanjutkan studi ke apoteker. Nah, untuk konseling ini harus apoteker ya, konseling. Oke, yang lain boleh nggak? Belum ya, belum bisa. Selain apoteker, untuk konseling itu belum ya. TTK belum
ya. Untuk farmasi klinis, konseling dipegang oleh apoteker. Nah, terkait sarana prasarana, apakah harus ada ruang konseling? Oke, kita bahas di materinya. Oke, ini baru pertanyaan konseling ya. Oke, nah apa saja yang akan kita diskusikan pada sore hari ini? Tentunya ada batasan-batasannya ya supaya tidak terlalu luas. Oke, pertama adalah pelayanan farmasi komunitas. Kalau di S1 itu ada peminatan, farmasi sains teknologi, dan farmasi klinis dan komunitas. Nah, ini pas sekali untuk materi farmasi komunitas, ya, karena terkait dengan layanan, ya, layanan farmasi. Lalu farmasi komunitas ini ada dua hal pekerjaan yang dilakukan. Terkait dengan apa? Terkait dengan administrasinya, ya, ketika nanti kalian bayangkan begini ya, ini mudah-mudahan yang mahasiswa baru-baru terbayang ya. Ketika seorang apoteker terjun ke dunia lapangan, dunia kerjanya itu luas sekali. Mereka bisa masuk di industri, bisa masuk di apotik, rumah sakit, distribusi, pemerintahan bisa banget di Badan POM, dinas kesehatan, puskesmas, itu semua butuh apoteker. Nah, untuk farmasi komunitas itu yang berhubungan dengan pelayanan. Ya, pelayanan. Bisanya di mana? Di apotek, di rumah sakit, ya, itu banyak sekali hal-hal yang dikerjakan oleh farmasi komunitas. Oke, apa yang dikerjakan sesuai dengan Permenkes nomor 72, yang dikerjakan ada dua secara garis besar, secara general. Ada layanan yang namanya layanan administrasi, ada layanan klinik. Layanan administrasi itu apa? Ya, kalau kalian datang ke apotik, ada pengadaan obat, ya, ada perencanaan obat, lalu sampai istilahnya adalah mengurusi barang, ya, sediaan farmasi. Lalu ada layanan klinis. Layanan klinis itu adalah layanan yang patient oriented, ya, lebih ke pasien. Kita menjamin bahwa obat tersebut memang tepat untuk pasien tersebut. Oke, jadi ini masuk ke dalam layanan farmasi komunitas, ya, pada farmasi klinis. Nah, farmasi klinis itu banyak pekerjaannya, tidak hanya konseling. Konseling itu salah satunya. Ya, ada yang namanya edukasi kepada masyarakat, ada yang namanya PIO, pemberian informasi obat, ya, visite, ronde, dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah salah satu layanan farmasi klinis, yaitu konseling yang akan kita bahas. Lalu ada yang namanya metode SOAP, S subjective, objective, assessment, dan plan. Ya, ini secara umum digunakan oleh tenaga kesehatan, dokter, perawat, gizi, ya, lalu apoteker juga menggunakan metode ini untuk mengkaji satu problem. Ya, oke. Kita lihat. Ini ada alur pelayanan kefarmasian, ya. Jadi tadi saya bilang untuk farmasi komunitas atau layanan ini kita lebih ke arah patient oriented, ya, farmasi klinis. Oke, bagaimana alurnya? Untuk alur pelayanan kefarmasian, yang pertama adalah identifikasi masalah, ya. Oke, supaya lebih bisa membayangkan, ya. Bayangkan kita ini semua menjadi apoteker di sebuah rumah sakit, ya. Nah, tugasnya salah satunya adalah pemantauan terapi obat PTU. Oke. Tiap harinya apoteker klinis
saya nggak menyinggung apoteker yang secara administratif ya. Ada bagian sendiri namanya apoteker klinis. Dia harus menjalankan pekerjaannya yaitu layanan klinis ya. Salah satunya adalah PTU. Nah, ketika pemantauan terapi obat